maka semakin baik pula pihak lain dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Lalu kita harus perhatikan kembali cara komunikasi kita yang efektif itu bagaimana. Pilih cara komunikasi yang efektif sesuai dengan konteks dan pihak yang terlibat. Misalnya untuk perubahan jadwal yang signifikan atau yang penting. Komunikasikan langsung melalui telepon atau bertemu secara langsung. Mungkin lebih tepat daripada sekedar mengirimkan chat atau pesan teks. Pastikan juga untuk menjelaskan dengan jelas alasan dibalik perubahan jadwal dan apa konsekuensi yang harus kita perhatikan. Nah, ini hati-hati sekali. Jadi kita harus bisa mengatur emosi dan juga memikirkan pola komunikasi yang efektif seperti apa. Dan juga menggunakan bahasa yang formal tentunya. Jangan coba-coba menggunakan bahasa yang informal kepada rekan kerja maupun atasan terkait daripada mengubah janji temu atau mengubah jadwal ulang. Terus kita harus membuka diskusi. Ketika kita memberitahu orang lain tentang perubahan jadwal, kita harus membuka kesempatan untuk adakan diskusi. Dengarkan masukan atau kekhawatiran mereka, serta berusaha untuk menemukan solusi bersama jika memungkinkan. Dan berusaha untuk menemukan solusi bersama jika memungkinkan. Komunikasi yang terbuka dan kolaboratif dapat membantu mengurangi ketegangan atau kebingungan yang mungkin timbul akibat perubahan jadwal. Lalu konfirmasi kembali. Setelah memberitahu pihak lain tentang perubahan jadwal kita, penting juga untuk pastikan semua orang memahami informasi tersebut dengan benar. Mintalah mereka untuk konfirmasi bahwa mereka menerima perubahan jadwal dan menyesuaikan jadwal mereka sesuai kebutuhan. Berikutnya ada aspek bagaimana kita harus bisa memanfaatkan teknologi. Ada banyak alat dan aplikasi yang dapat membantu kita dalam mengelola jadwal dengan mudah dan efisien, mulai dari kalender digital hingga aplikasi perencanaan atau reminder. Memanfaatkan teknologi untuk membantu kita lebih terorganisir dan siap untuk perubahan. Contohnya seperti ini. Dalam hal kalender digital ini sering kita jumpai dalam smartphone ataupun laptop kita. Misalnya Google Calendar atau Microsoft Outlook. Nah, dengan menggunakan kalender digital, kita dapat dengan mudah membuat dan mengatur janji temu, serta menambahkan catatan atau pengingat untuk perubahan jadwal yang akan terjadi. Berikutnya ada pemberitahuan otomatis. Ada notifikasi otomatis. Aktifkan fitur pemberitahuan otomatis dalam aplikasi kalender atau perencanaan yang digunakan. Ini memungkinkan kita untuk menerima pemberitahuan melalui email, pesan teks, atau notifikasi dari aplikasi tentang perubahan jadwal atau pengingat. Dengan demikian, kita tidak akan melewatkan informasi penting terkait perubahan jadwal. Lalu ada aplikasi manajemen tugas. Kita dapat menggunakan aplikasi manajemen di luar pemberitaan otomatis maupun kalender digital. Kita juga dapat menggunakan aplikasi manajemen tugas seperti Todoist atau Trello atau Asana untuk mengorganisir tugas-tugas kita dan mengikuti perubahan jadwal yang terjadi. Aplikasi ini biasanya menyediakan fitur yang memungkinkan kita untuk menetapkan tenggat waktu, membuat daftar tugas, dan berbagi informasi dengan tim. Jangan lupa untuk adakan kolaborasi online. Seperti yang kita lakukan ini, nah ini biasanya kita menggunakan sistem kolaborasi online. Ada yang melalui YouTube atau misalkan lewat video call WhatsApp, tapi biasanya kalau untuk kolaborasi online di sini maksudnya secara bisnis. Dalam urusan penting biasanya menggunakan Zoom atau Microsoft Teams, kalau sekarang juga ada. Tujuannya untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tim atau rekan kerja ketika perubahan jadwal terjadi, atau bahkan misalnya contohnya kayak waktu pandemi kemarin. Nah, itu sangat berguna dan membantu sekali untuk tetap terhubung dengan rekan kerja kita di kejauhan.
atau pada saat diberlakukan pembatasan agar tidak tatap muka. Nah, itu sangat efektif sekali. Ini memungkinkan kita untuk melakukan pertemuan atau diskusi secara virtual, bahkan jika kita tidak berada di lokasi yang sama. Sehingga ini akan membuat waktu lebih efisien dalam berkomunikasi. Kemudian kita harus memprioritaskan kembali. Pada saat jadwal berubah, perlu juga untuk memprioritaskan ulang tugas dan komitmen. Artinya, kita harus tahu apa yang benar-benar penting dan mendahulukan hal-hal tersebut dalam jadwal yang baru. Misalnya, kita harus mengidentifikasi tugas penting. Identifikasi tugas-tugas atau komitmen yang penting dan tidak dapat ditunda bisa jadi sebagai tugas yang berkaitan dengan pekerjaan, keluarga, kewajiban lain yang memiliki batas waktu yang ketat dan konsekuensi yang signifikan. Nah, kita harus memahami kira-kira mana yang harus kita kerjakan sebagai prioritas atau sebagai sampingan. Maka kita utamakan bagian yang prioritas ini tadi. Jangan sampai lewat dari tenggat waktu atau batas waktu. Kemudian evaluasi kepentingannya. Evaluasi kepentingan setiap tugas atau komitmen yang terpengaruh oleh perubahan jadwal. Apa ada tugas yang harus ditunda atau ada tugas yang harus dikerjakan segera? Nah, itu harus kalian perhatikan, harus dicermati. Tergantung konteks daripada tempat kerja kalian. Misalnya ada satu perusahaan yang ingin segera diselesaikan, atau ada satu instansi atau perusahaan yang ingin pekerjaan ini selesai dalam 2 minggu ke depan. Nah, itu kita lihat evaluasi kepentingannya apa. Lalu kita komunikasikan perubahan kepada pihak terkait. Jika perubahan jadwal memengaruhi tugas atau komitmen yang melibatkan orang lain, jangan lupa untuk beritahu mereka tentang perubahan itu. Beri informasi yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka. Apakah ada perubahan yang perlu mereka lakukan dalam jadwal atau tugas mereka. Daripada sebagai hambatan saja. Mungkin perubahan tersebut membuka pintu untuk pengalaman baru, bahkan waktu tambahan untuk mengejar hal-hal yang penting saja. Lalu fokus. Pusatkan perhatian pada hal-hal yang kita fokuskan atau yang bisa kita kendalikan. Ini termasuk sikap terhadap perubahan, yaitu reaksi kita terhadap situasi dan langkah-langkah yang kita ambil untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Jangan lupa untuk gunakan bahasa yang positif. Saat berbicara mengenai perubahan jadwal, gunakan bahasa yang positif dan memotivasi. Hindari mengeluh atau menyalahkan diri sendiri atas perubahan yang terjadi. Carilah cara untuk menghadapi perubahan dengan optimis dan positif. Nah, dari tips-tips ini, kita dapat mengelola perubahan jadwal dengan lebih baik dan membuat proses membuat janji temu menjadi lebih lancar. Bahwa fleksibilitas, komunikasi, dan penggunaan teknologi adalah kunci sukses kita dalam menghadapi perubahan, termasuk perubahan janji temu atau bagaimana cara mengelola perubahan jadwal pada saat kita bekerja sebagai sekretaris. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kita lanjut ke materi berikutnya.